Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Epra Yeru Amiani, Sultris, Indria Epina Daud, Sepila Natasha Natalia, Chris John, dan Rido Oksa Alpahri. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto 1966 sampai 1998. Muncul sebagai respon terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno. Demokrasi Pancasila memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kepemimpinan tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Dalam konteks ini, pemungutan suara menjadi alternatif yang harus dilakukan untuk mencapai keputusan lebih demokratis. Pada 16 Agustus 1967, Soeharto resmi mendefinisikan demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi kedaulatan rakyat yang didasarkan dan diselasarkan dengan sila-sila dan dalam Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik berlebihan atau konsensus berlebihan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan. Dengan demikian, konsep demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang tercermin dalam Pancasila. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki kelebihan diantaranya: 1. Terbentuk lembaga negara yang selera dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru terjadi pembentukan lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membantu dalam menjaga stabilitas dan konsistensi dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Menurutnya, tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan. Pemerintahan Orde Baru berhasil mengimplementasikan program-program pembangunan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia. 3. Pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pemerintah berhasil mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin negara. Hal ini membantu dalam menjaga kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. 5. Suksesnya rencana pembangunan di berbagai sektor. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Keberhasilan ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan perekonomian negara. Meskipun memiliki banyak manfaat, nyatanya implementasi demokrasi Pancasila menghadapi banyak kritik yang menjadi salah satu penyebab demonstrasi mahasiswa kepada Presiden Soeharto. Kegagalan implementasi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif yang tidak berotasi. Kekuasaan eksekutif yang tidak mengalami rotasi menyebabkan Soeharto dapat memegang kendali selama lebih dari 30 tahun. Ketidakberlanjutan kepemimpinan ini berpotensi menciptakan monopoli kekuasaan dan menghambat perkembangan demokrasi.
2. Rekrutmen politik yang tertutup. Sistem rekrutmen politik secara tertutup menyebabkan hanya orang-orang terdekat Soeharto yang mendapat posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, kurangnya pluralitas, dan kurangnya partisipasi yang sehat dalam proses politik. 3. Sistem pemilu dianggap kurang demokratis. Proses pemilihan umum yang tidak demokratis menciptakan hambatan bagi partai-partai oposisi untuk bersaing secara adil. Terbatasnya kesempatan bagi partai oposisi untuk berkompetisi dapat merugikan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan persaingan politik adil dan terbuka. 4. Praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyerajalela menciptakan lingkungan pemerintahan yang korup dan tidak transparan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada masa itu, kegagalan demokrasi Pancasila mencapai puncaknya pada krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan praktik KKN yang memuncak pada protes massa pada pertengahan tahun 90-an. Protes ini memicu kejatuhan rezim Orde Baru hingga pada 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Peristiwa ini menjadi titik awal era reformasi di masa Indonesia beralih ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Setiap hal yang memiliki kelebihan tentu juga memiliki kelemahan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. 2. Merayakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat, pemerintah, dan keluarga mereka. Hal ini merusak prinsip-prinsip Pancasila yang menerapkan keadilan dan kejujuran. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru tercatat banyak pelanggaran hak asasi manusia dan dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menentangkan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. 4. Pemerintah bersifat otoriter. Pada masa Orde Baru, Presiden memegang kekuasaan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kekurangan ruang untuk partisipasi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. 5. Demokrasi tidak terlaksana dan golongan karya Golkar. Meskipun pemerintah Orde Baru mengaklaim menerapkan demokrasi, namun sebenarnya terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan politik dan partisipasi masyarakat. Golongan karya Golkar dianggap sebagai alat politik dalam mencapai stabilitas yang diinginkan oleh pemerintah. Selain itu, terdapat juga penyimpanan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Beberapa bentuk penyimpanan tersebut antara lain: 1. Penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. 2. Pemakaian Pancasila sebagai alat untuk melemburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. 3. Penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan. 4. Introduksi Pancasila yang menjadi kritik terhadap penyimpanan pada masa Orde Lama. 5. Pembentukan Departemen Penerangan yang bertujuan melemahkan spek demokrasi. Meskipun terdapat lebih dari kelemahan dalam penerapan Pancasila pada Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia dalam mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berubah. Kebijakan pemerintah dari masa ke masa dapat mempengaruhi pelaksanaannya.